Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, Jemaat Tuhan di Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Kita akan mengawali makin dekat Tuhan, yaitu acara yang disediakan oleh Majelis Jemaat untuk kita semua supaya semakin dekat. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kiranya Engkau tolong kami, sehingga kami tetap sehat dan waspada untuk apa yang kami ingin dengar dari sabda-Mu, agar kami tetap waspada, berjaga-jaga, berdoa untuk menjadi berkat di dalam keseharian kami. Kiranya Engkau berkenan menolong. Sertai kami ya Allah, hingga hidup ini produktif dan boleh memuliakan Tuhan. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, hari ini kita ingin merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul dengan Dia yang datang, berjagalah dalam berdoa. Bacaannya ada di Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Namun saya akan membacakan ayat yang bagian akhir, nanti ayat-ayat yang di awal saya akan sebutkan apa yang ada di dalamnya. Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari Minggu kemarin sebenarnya secara agenda gerejawi, kita sudah memasuki yang namanya Minggu Advent kedua. Minggu besok kita akan memasuki Minggu Advent ketiga, yaitu minggu-minggu penantian Sang Raja itu akan datang melalui kelahiran yang kita sebut dengan Natal. Nah, hari ini kita menyambut hari daripada Advent kedua menuju ketiga. Saya memberikan tema Dia yang datang, berjagalah dalam berdoa. Nah, kalau kita melihat tulisan daripada Lukas ya, pasal 21 ayat 25 sampai 28, di situ disebutkan dengan perikop kedatangan Anak Manusia. Apa yang akan terjadi menjelang Anak Manusia itu datang? Dikatakan ada tanda bagaimana matahari, bulan dan bintang di bumi yang terjadi sehingga bangsa-bangsa akan takut katanya dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi semua yang tidak lazim, yang biasa mereka hidupi, ruang lingkup mereka itu berubah tatanannya. Sehingga orang yang tinggal itu menjadi gentar, kacau. Nah, ini dikatakan menjadi bagian yang akan mereka temui. Di ayat 27 dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Lalu berikutnya apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu sebab pembebasanmu sudah dekat. Jadi dengan kata lain menanti kedatangan Anak Manusia dengan tanda-tanda yang mengacaukan perasaan itu sebenarnya untuk orang percaya adalah sebuah kebebasan. Yang barangkali hari ini kita sebagai orang yang percaya mengandalkan janji-janji pengharapannya seperti hari-hari itu kosong. Kita bertanya, kita berdoa, kita lakukan aktivitas seperti memenuhi persyaratan tetapi yang kita inginkan belum kita jumpai. Jadi dengan kata lain tanda-tanda yang dikatakan oleh penulis Lukas ini ayat 25 sampai yang ke-28, kehadiran Dia di dalam kekacauan tatanan semesta, sisi baiknya adalah inilah waktunya kita dibebaskan dari segala kesulitan. Tapi bagi Anda yang tidak siap, ini menjadi kekacauan yang luar biasa. Karena kedatangan Dia bagaikan seorang yang nanti menuntut pertanggungjawaban. Nah, itu bagian perikop yang tadi saya tidak bacakan, saya jelaskan. Lalu perikop berikutnya
yaitu dengan istilah perumpamaan tentang pohon ara. Nah, apa yang sebenarnya dikatakan di dalam perikop perumpamaan pohon ara? Menarik kalau ibu bapak perhatikan, pohon ara itu sebenarnya bertumbuh ya, yang dia berbuah tanpa bunga. Lalu bagaimana dia memulainya? Setiap ada daun baru itu, maka di sela antara batang dia, atau lebih tepatnya mungkin carang dia dengan daun baru itu, akan muncul nanti bakal buah di situ. Jadi dengan kata lain, pohon ara tidak akan berbuah kalau tidak ada daun baru yang keluar. Nah, yang menarik ketika daun baru itu keluar, itu biasanya disertai dengan musim semi. Ya, musim semi. Jadi ketika musim semi itu muncul kan sebelum semi itu dingin. Jadi tidak ada yang hidup. Nah, begitu matahari muncul dan mulai bersemi, nah saat itulah si daun itu keluar. Kalau daun itu keluar, tidak lama buah keluar. Nah, istilah ini menjadi hal yang difahami oleh bangsa Yahudi di zamannya waktu itu. Dengan kata lain, ketika kita melihat di dalam catatan ayat 29 sampai yang ke-33, dikatakan perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Dengan penjelasan saya tadi. Jadi kalau begitu dikatakan demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Masih ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tapi sekarang ilustrasinya dengan pohon ara yang lebih dekat kepada kehidupan umat Tuhan. Lalu di dalam ayat 32, sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi dengan kata lain apa yang Tuhan katakan bukan isapan jempol, pasti terjadi. Sehingga ditegaskan langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apakah ibu bapak dan saudara sekalian menyadari bagian penegasan tentang amanat ini? Ini hal yang serius yang perlu kita perhatikan di dalam menanti kedatangannya. Bukan sekedar dia ingin memberikan hadiah, tapi dia juga menuntut pertanggungjawaban dari semua yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Nah, di dalam bagian itulah Yesus menegaskan, berjaga-jagalah supaya kita bukan menjadi orang yang kehilangan kesempatan mendapatkannya. Saya menjadi teringat sebelum saya melanjutkan bagaimana sebenarnya kita menyiapkan diri sebagai pribadi yang bisa berjaga-jaga. Seorang filsuf Tiongkok yang bernama Lao Tzu, ya, dia berkata seperti ini di dalam kutipan yang saya tayangkan hari ini. Saya bunyikan lebih tepatnya. Dia katakan, jagalah pikiranmu, kata Lao Tzu. Karena semua itu akan menjadi kata-kata. Dan jagalah kata-katamu, karena itu akan menjadi perbuatan. Dan jagalah perbuatanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu, katanya. Dan jagalah kebiasaanmu, karena dia akan menjadi karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena itu akan menjadi nasibmu. Apa yang dia mau katakan? Bahwa ternyata nasib akhir kita seperti yang diungkapkan akan mendapat hadiah atau nanti binasa, itu ternyata dimulai dari pribadi yang menjaga pikirannya. Pribadi yang mengekspresikan pikirannya dengan kata-katanya. Karena dari kata-katanya untuk dipercayai orang, dia harus membuktikan keteladanan lewat perbuatannya. Dan setiap perbuatan yang menguji jati dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya, itu akan menjadi kebiasaannya. Dan ternyata kebiasaan itu tidak asal comot ibu bapak, tapi itu produk dari karakter seseorang. Jadi dengan kata lain, ketika hari ini kita ingin merenungkan dia yang datang, berjagalah dalam berdoa, kita harus menjadi pribadi yang teruji. Memiliki karakter yang dibentuk hari demi hari melalui pikiran yang terus-menerus diubahkan. Dan pada gilirannya, kita punya nasib kita di ujung. Bahwa engkau dan saya adalah pewaris kerajaan. Nah, di dalam bagian seperti itulah ibu bapak kita diingatkan di dalam ayat-ayat tadi. Bagaimana kita boleh berjaga-jaga katanya di dalam ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa.
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi, yang membingungkan dan menakutkan itu tadi. Dan kita mampu berdiri di hadapan anak manusia melalui penghakiman Dia yang digambarkan di dalam Maleakhi 3 ayat 1-4, kalau ibu bapak nanti sempat baca di rumah. Dikatakan dia seperti seorang pemurni logam. Ya, dia seperti api pemurni logam. Dia seperti sabun para penatu yang membersihkan pakaian. Jadi singkatnya Tuhan itu diberikan penjelasan lewat nubuatan Maleakhi, ya, supaya umat Israel yang terserak-serak akhirnya dipersatukan dan kembali dan mempersembahkan korban pujian dan juga penyembahan melalui kaum Lewi yang melayani di rumah Allah. Mereka itulah yang disiapkan, dimurnikan dengan api kudusnya, supaya kita menjadi logam emas yang mulia, supaya kita juga berkenan dipertemukan dengan mengenakan jubah yang tidak kotor, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak bercela. Kita dibersihkan dengan sabun katanya, yang barangkali hari ini kita menolak untuk dibersihkan karena masih punya kebiasaan di dalam pikiran yang tidak baik, perbuatan yang tidak sehat, dan perilaku-perilaku lainnya yang melukai hati Tuhan dan sesama. Belum tentu kita rela untuk dibakar supaya kotoran itu hilang. Belum tentu kita suka dibasuh supaya semua cacat-cacat, tanda-tanda di dalam pakaian kita hilang. Belum tentu, karena kita tidak suka dengan semua itu. Tapi dia berkata, semua pasti terjadi. Karena apa yang kukatakan itu tinggal kekal. Firmanku senantiasa hadir. Semua boleh tidak ada, tapi perkataanku akan tinggal kekal. Bagaimana Anda dan saya boleh hidup di dalam pengharapan itu? Saya meyakini bahwa hari ini kita semakin dekat Tuhan ketika kita merenung bagian, ketika ada tanda di langit, matahari, bintang, dan bulan itu akan kacau. Dan ternyata sesudah kekacauan itu yang kita tidak duga kapan hadirnya, dia hadir. Dia tampil. Untuk apa? Pasti untuk Anda dan saya yang mengharapkan kedatangannya untuk dibebaskan dari semua tawanan dan penderitaan. Itu sukacita. Tapi bagi orang yang tidak siap, itu menjadi duka cita. Lalu ketika kita bertanya lebih dalam lagi, boleh tahu nggak tanda yang persisnya? Lalu Tuhan lebih mendekat kepada lingkar kehidupan. Kalau tadi itu ruang yang jauh di sana, di semesta. Sekarang mungkin di kebun kita. Engkau lihat pohon ara atau pohon-pohon lain katanya. Ketika dia mulai bertunas, itu artinya akan mulai ada bunga dan buah. Itu artinya engkau tahu akan ada musim yang berbeda. Itulah tandanya. Kalau semua itu terjadi dan kau lihat kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dengan kata lain, kerajaan Allah di dalam pemaknaan Yesus Sang Raja itu datang. Mari kita bersiap. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Pikiran. Mengingat Lao Tse tadi mengatakan, karena dia katakan dari pikiranlah engkau menjaga kata-katamu. Dari kata-katamu itu akan menjadi perbuatanmu. Dari perbuatanmu dikatakan akan menjadi kebiasaanmu. Dari kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Dari karaktermu akan menentukan nasibmu. Jadi hari ini engkau sesungguhnya adalah orang yang disebutkan memiliki nasib sebagai pewaris kerajaan. Lalu apa yang Yesus ingatkan supaya kita mampu berdiri tegak di hadapan Dia Sang Hakim dan mampu berjaga-jaga untuk menolak segala godaan itu? Dia berkata berdoa. Seberapa besar kuasa doa itu? Luar biasa. Karena pemaknaan doa itu beberapa rasul di sana mengingatkan kita. Sebut saja Paulus. Dia mengingatkan bahwa berdoa itu pertama dalam benak bahwa Allah itu ada dan peduli. Yang kedua, segala yang kita ucapkan dan ungkapkan, itu Dia mendengar dan memerhatikan. Mana tahu Dia akan menjawab karena itu menjadi kebutuhan. Lalu gambarannya Paulus itu semakin lebih hangat lagi.
yaitu bisikan seorang anak di gendongan ayahnya. Sehingga kita boleh menyapa Allah itu dengan ya Aba, ya Bapa, dekat sekali. Yesus menggarisbawahi itu sebagai sahabat yang bisa dipercaya. Ya kita boleh terbuka dan tanpa syak wasangka untuk mengungkapkan perasaan hati. Jadi dalam doa itu bukan membuang tanggung jawab. Tapi dalam doa itu mengungkapkan sebuah kejujuran. Saya mendengar sebuah renungan yang dibawakan seorang ibu dengan kedua putrinya. Menceritakan bagaimana kuasa doa itu. Kita tidak tahu apa yang ingin kita ungkapkan. Tetapi itu semua menjadi ekspresi iman bahwa kita bergantung kepadanya. Satu kali sesudah refleksi itu selesai, ibu itu bertanya kepada anaknya, ada yang mau bertanya? Lalu anak yang terkecil itu bertanya, Mama, kalau memang Allah sudah berencana, kita ngapain berdoa? Kan semuanya akan diatur. Mama itu dengan gesit menjawab, bagus pertanyaanmu. Itu tandanya bahwa kita harus mengandalkan Dia, bergantung. Karena kalau kita tidak ada di dalam lingkupnya, tidak ada di dalam rencananya, maka semua yang dijanjikan itu akan mubazir. Tapi kalau kita ada di dalamnya, kita akan mendapatkannya. Barangkali dalam kesempatan makin dekat Tuhan, saya mau tambahkan tentang doa itu. Kalau memang Tuhan sudah rencanakan dan pasti terjadi, kenapa harus berdoa? Sekali lagi ini soal karakter yang menentukan nasib kita. Kalau Dia maha tahu, kalau Dia maha hadir, Dia maha kuasa, Dia sudah merancang hidup masa depan kita, kenapa harus berdoa? Sesungguhnya adalah Dia menguji seberapa jujur batin kita. Apakah kita manusia yang suka menipu, yang memakai topeng rohani untuk dilihat orang padahal perilaku tetap jahat? Atau kita ingin menanggalkan topeng kita, dan kalau memang perilaku kita jahat, kita datang dan bertobat, digambarkan seperti api yang memurnikan logam emas dan perak, atau seperti sabun yang membersihkan pakaian-pakaian yang dicuci di binatu. Kalau memang seperti itu, kita harus ungkapkan. Tapi selebihnya adalah kita mengakui, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan ini. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, makin dekat Tuhan ini menjadi program yang sesungguhnya bukan ritual buat kita, tapi tapak spiritual, seberapa dekat kita kepadanya. Jadi dalam penantian kita kepada Dia, kita diharapkan berjaga-jaga di dalam berdoa. Kita diibaratkan di dalam berdoa seperti anak yang di dalam pelukan sang Bapa. Berbisiklah, tidak perlu berteriak, tapi ungkapkan sebagai kejujuran dan ketulusan. Atau bercengkrama dengan sahabat yang bisa dipercaya. Katakan apa yang menjadi kebutuhan. Dan ketika engkau dan saya hari itu bisa berkata-kata, berdiskusi melalui doa itu, hati menjadi tenang, pikiran menjadi bening, dan kita bisa mewujudkan kreativitas di dalam hidup-hidup yang produktif. Kiranya Tuhan akan menolong kita, dan kita boleh dikenannya untuk menjadi alat berkat. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kiranya renungan singkat ini menjadi berkat buat kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah program Makin Dekat Tuhan dari Majelis Jemaat Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari sungguh-sungguh menjadi fasilitas yang mempertemukan jemaat Tuhan dengan Tuhan, Sang Hakim yang akan menghakimi, sekaligus kelak memberikan segala kelegaan, berkat bagi kami yang menantikan Engkau. Karena kami waspada dengan segala tanda, bukan untuk menjadi takut melihat tanda, tapi semakin siap diri karena kerajaan sorga sudah dekat, yaitu anak manusia datang untuk menjemput kami. Kiranya Engkau berkenan menolong di dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau hadir, Sang Immanuel yang menyertai, sehingga kami menjadi berkat yang menolong setiap anak-anak-Mu yang putus asa, kembali semangat, yang tidak lagi datang ke gereja menjadi rajin untuk bersekutu,
dan yang sudah setia bersekutu semakin meningkatkan kompetensi untuk menjadi pelayan yang penuh keahlian, memuliakan namamu, dan membawa banyak orang untuk datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kiranya Engkau berkenan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sedemikian jauh Ibu Bapak, renungan makin dekat Tuhan, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita.